Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana Kadapi, kelas PAI 3G, Fakultas Tarbiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Ruli Permana SIP MM PD. A. Manajemen pendidikan Islam. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pendidikan Islam, tetapi menurut penulis intinya ada dua, yaitu pertama, pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan oleh hasrat dan niat. Yang kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Manajemen berasal dari kata manage atau manager, yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Mengapa kuda? Sebab kuda mempunyai daya kemampuan yang hebat. Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Manajemen pendidikan adalah manajemen yang ditetapkan dalam pengembangan pendidikan. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan pada umumnya. Sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang ditetapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam arti, bagaimana menggunakan dan mengelola sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan, kemajuan dan kualitas proses dan hasil proses pendidikan itu sendiri. Sudah barang tentu manajer dan leader yang Islami atau yang sudah dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam dan yang berciri khas Islam harus melekat pada manajemen pendidikan Islam. Sulis Tironi mendefinisikan manajemen pendidikan Islam sebagai suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya muslim dan non-muslim dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sedangkan Mujamil Komar mendefinisikan manajemen pendidikan Islam sebagai suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. B. Pengertian pesantren atau madrasah. Perkataan pesantren berasal dari kata santri dengan awal pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal santri. Dengan nada yang sama, Soegarda menjelaskan pesantren asal katanya adalah santri, yaitu orang yang belajar agama Islam. Sehingga dengan demikian pesantren memiliki arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Manfred Zimek juga menyebutkan bahwa asal etimologi dan dari pesantren adalah pesantrian, berarti tempat santri. Santri atau murid umumnya sangat berbeda-beda, mendapat pelajaran dari pimpinan pesantren atau kiai dan oleh para guru atau ulama atau ustaz. Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Perkataan madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar. Pandangan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama Islam. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang tumbuh setelah masjid. Salah satu faktor penyebab tumbuhnya madrasah adalah karena masjid telah penuh dengan tempat belajar dan hal ini sangat mengganggu aktivitas ibadah sholat. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam warisan masa lalu. Telah disebutkan bahwa madrasah sepenuhnya diabadikan kepada ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu umum, meskipun mengalami perkembangan pesat di dunia Islam, tidak mengalami perkembangan signifikan di madrasah. C. Pengertian masyarakat. Dalam ilmu sosial, masyarakat secara gampang bisa dibedakan dalam dua jenis. Satu dinamakan kelompok budaya, kedua masyarakat madani.
Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terkait oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Islam tidak membebaskan manusia dari bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dia merupakan bagian yang integral sehingga harus tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Begitu juga dengan tanggung jawab atau akuntabilitasnya dalam melaksanakan tugas-tugas. Kaitan antara masyarakat dengan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. D. Manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hubungan madrasah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, madrasah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Madrasah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan madrasah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, madrasah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan unutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Hubungan madrasah dengan masyarakat itu bertujuan antara lain untuk 1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. 2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Hubungan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan. Hubungan kerja sama ini tidak perlu dibina pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan. Sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis. Adapun sifat hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan 1. Hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Yang kedua, hubungan yang bersifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan atau integral dari masyarakat. Yang ketiga, hubungan yang bersifat kontinu atau berkesinambungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, hubungan keluar kampus atau external public relation guna menambah simpati masyarakat terhadap masyarakat. Yang kelima, hubungan dalam kampus atau internal public relation guna menambah keyakinan atau mempertebal pengertian para sivitas akademik tentang segala pemilikan material dan non-material sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.